Ya, halo Dokter Indro Cahyono, seorang dokter virus yang banyak sekali saat ini beredar di sosial media ya. Dan Dokter Indro ini salah satu dokter yang bikin saya memiliki semangat hidup ketika saya terpapar COVID. Saya langsung telepon, dok, saya terpapar nih, gimana gitu ya. Terus Dokter Indro dengan santainya cuma bilang, wes nggak apa-apa, aman, tenang aja, cuci-cuci hidung, cuci tenggorokan pakai air garam. Cuma itu doang. Terus minum vitamin, ya udah cuma vitamin C kan udah ada kamu dari sayur, buah. Vitamin D aja kan sambil jemur-jemur juga. Vitamin E cuma itu doang. Padahal saya tuh disiapin banyak banget obat-obatan. Nah, saya tuh pengen tanya nih, Dok. Eh, Saat ini kan banyak banget kita jujur ketakutan sekali dengan virus Delta yang sekarang. Sebenarnya Ya, apa sih bedanya dengan virus Alpha yang kemarin-kemarin itu? Apakah ini lebih jauh lebih ganas, sulit ya, disembuhkan atau gimana, Dok? enggak. Jadi kalau kita berbicara tentang delta, itulah kita ngomong mengenai varian. Hmm. Jadi varian itu hanya sebutan mengenai kumpulan perubahan yang ada di ujung dari duri virus coronanya gitu. Jadi kalau yang kita tahu virus corona itulah seperti bola, kemudian nanti ada Mm-mm. spike-spike-nya di Iya. ujungnya itu toh. Nah, di ujung Mm. durinya kan ada buletan itu, Mhm. makanya dinamakan corona karena adanya buletan itu di ujung ujung Mhm. ujung durinya itu seperti mahkota, seperti crown. Makanya Mm. namanya coronavirus, virus yang seperti mahkota, seperti itu. Nah, yang disebut varian itu adalah kumpulan perubahan yang ada di ujungnya itu saja, ujung buletannya itu. Jadi dari mulai Oh. nanti, ya hanya itu saja. Dan itu hanya 2% dari total 100% virus. Nah itu Mm. nanti yang berbeda hanya ujung buletannya itu aja, mulai dari batang durinya ke bawah sampai buletan yang besar itu yang merupakan virusnya, kulit virusnya, inti virusnya, semuanya masih sama. 98% itu sama. Jadi kita itu menghadapi virus yang sama hanya dengan sedikit perubahan dan itu hanya 2% yang ada di ujung durinya saja. Jadi virusnya masih virus yang sama, tidak ada bedanya dengan yang kemarin. Itu bukan sesuatu virus yang berbeda. Jadi kalau manusia misalnya ada yang rambutnya panjang, ada yang nggak punya rambut kayak saya gitu, tapi kan tetap manusia. Mhm. Hanya rambutnya saja yang berbeda. Virus juga seperti itu. Virus yang dihadapi masih virus yang sama, bukan virus baru yang berbeda. Sehingga kalau misalnya tubuh kita pernah mengenali virus ini, jadi kita mengenali virus ini bisa lewat dua cara, imunisasi atau proses untuk membuat kekebalan terhadap manusia itu bisa didapat lewat dua hal. Pertama, lewat vaksinasi. Vaksinasinya apa? Vaksinasi yang paling aman dan efektif saat ini itu adalah vaksin yang memakai virus utuh yang dimatikan, sudah dibunuh. Nah, seperti apa? Ini jadi, mohon maaf saya jadi nyebut merek ini. Sinovac, Sinopharm, dan CoronaVac itu adalah virus yang paling efektif karena bisa mengatasi infeksi virus berikutnya, nanti saya jelaskan sudah itu. Dan juga tidak memiliki efek samping gitu loh. Kenapa? Karena virusnya kan virus mati, bukan virus hidup. Sehingga tidak akan menginfeksi tubuh kita untuk menimbulkan penyakit seperti itu. Itu cara pertama, vaksinasi dengan virus utuh yang dimatikan. Cara kedua apa? Cara kedua adalah dengan terkena infeksi alami. Infeksi alami itu apa? Infeksi alami ya ketularan langsung. Hanya perbedaannya kalau misalnya vaksin kan kita disuntik terus kita tidak sakit, ya ada Ya. sedikit pegel dan demam gitu biasa. Saya kemarin Selasa ya divaksin, saya ngerasakan kok efek sampingnya. Itu selama 24 jam. Kemudian kalau misalnya infeksi alami, begitu kita terinfeksi alami, kita akan kemasukan virus hidup. Perbedaannya apa? Kalau yang tadi kan virusnya utuh tapi mati. Kalau infeksi alami itu virusnya utuh tapi hidup. Virusnya virus hidup.
Sehingga yang terjadi apa? Kalau virusnya masuk ke dalam badan kita, yang tadinya cuma 10 partikel, nanti bisa jadi 100, jadi 1000, jadi 1.000.000. Karena virusnya banyak, makanya kemudian kita menjadi sakit. Nah, sakitnya diawali dengan apa? Dengan demam. Kemudian, nah ini urutannya, nanti akan ada urutannya juga dibahas lagi bahwa kita akan melewati proses kesakitan hari pertama sampai hari keempat itu demam. Nanti hari kelima sampai ke-7 anosmia. Hari ke-8 sampai hari ke-10 itu nanti badan kita lemas. Karena antibodi mulai keluar, perlu energi banyak sehingga badan kita lemas. Dan terakhir hari 11 sampai 14 kita sudah sembuh. Gitu. Nah, sesudah badan kita kemasukan virus, entah itu yang hidup atau yang mati lewat vaksin, maka tubuh kita akan kenal. Begitu tubuh kita sudah kenal virus utuh, berarti kan kita dapat 100% data tentang virusnya, toh? Otomatis nanti antibodi yang dikeluarkan juga 100% terhadap semua komponen virus yang ada. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau kita kena serangan infeksi virus lagi? Nah, kita kemasukan kan pasti virusnya virus hidup, toh? Virus utuh juga, toh? Benar, toh? Kalau misalnya virusnya sama, ya tubuh kita akan kenali dia 100%, kan gitu. Kita udah dapat data, nanti mengeluarkan antibodi. Antibodi itu kan spesifik sekali. Bukan terhadap satu virusnya saja, tapi semua komponen kecil-kecilnya itu spesifik sekali. Ada 10 pangkat, antara 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 7 kombinasi antibodi untuk satu virus. Jadi kalau kita berpikir kayak misalnya kita punya apa kombinasi di brankas itu terdiri dari berapa? 6 angka gitu kan? Kombinasi virus itu ada 10 pangkat 3. Berarti 10 pangkat 3 itu berarti 1000 kombinasi sampai 10 pangkat 7. 10 Jadi pangkat ada 7 kemungkinan virus ini bermutasi sampai segitu banyak, Dok? Bukan, antibodi kita Jadi, yang bisa antibodi kita. Antibodi kita akan, maksudnya kita akan membayangkan bahwa antibodi itu bukan satu antibodi buat satu virus bleng gede itu enggak. Virus itu nanti dikerubuti semut. Nah, semutnya itu seperti antibodinya seperti itu. Jadi kembali lagi ke tadi, kita sudah pernah kena entah vaksin virus utuh atau kita sudah pernah kena infeksi alami, kemudian sembuh kan gitu. Tubuh kita sudah kenal sama virusnya dua-duanya, sehingga nanti pada saat nanti kemasukan virus lagi, kalau virusnya sama, ya tubuh kita akan mengeluarkan 100% virus yang antibodi. Antibodi itu yang bisa nempel di bagian virusnya itu 100% antibodi untuk virusnya. Sehingga apa? Kalau virusnya sudah dinetralkan antibodi, ya sudah. Nanti dihancurkan, kita sehat. Nah, apa yang terjadi kalau tubuh kita kemasukan varian Delta? Kan gitu. Ingat tadi varian Delta perbedaannya hanya 2%. Sehingga kalau kita pernah kena dengan varian yang sebelumnya, bukan varian alfa ya, bukan varian alfa, tapi varian yang dari Wuhan originnya. Kita dulu yang 2020 pakai varian dari Wuhan. Pada saat kita dapat varian yang dari Wuhan, yang merupakan origin dari virusnya, sementara itu kan berbeda dengan Delta, benar toh? Ya, jadi kalau yang Wuhan dengan yang alfa sendiri sama atau enggak, Dok? Enggak, beda. Wuhan itu yang originnya enggak masuk ke situ. Oh, jadi dari Wuhan sendiri ke alfa dan delta ini udah beda-beda semua? Perbedaannya lah itu saya mau bicara tentang itu. Jadi perbedaannya hanya 2%. Kalau kita sudah pernah kayak Mbak Elis, udah divaksin kan kemarin kan? 2 kali kan? Iya kan? Pakai Sinovac kan? Ya. Berarti kan sudah dapat 100% virus hidup, virus utuh toh? Benar kan? Kemudian tiba-tiba besok ada varian Delta kan? Misalnya terkena gitu kan, terinfeksi ke dalam. Maka nanti tubuh kita akan mengenali 98% kesamaan dari virusnya. Oke. Nah, yang 2% gimana? Ya nggak apa-apa, yang 2% biarin aja. Nanti minggu depan akan keluar lagi, 7 hari sudah itu akan keluar yang 2%. Jadi, jika kita divaksin dengan menggunakan virus utuh atau kita pernah terinfeksi alami dan juga kemudian sembuh, maka tubuh kita punya data sebanyak 100% dari total virusnya dan akan bisa menghadapi varian apapun yang masuk ke Indonesia. Karena semuanya sama, masih sama, 98% masih sama. Sehingga nanti tetap akan dinetralkan oleh antibodi, bahkan dari varian-varian yang kemarin. Nggak masalah sama sekali.
Nah, kalau misalnya katanya gini, Dok, memang saya udah divaksin nih. Kan ada informasi yang mengatakan bahwa vaksin itu hanya bertahan 6 bulan. Setelah itu dia akan turun. Antibodinya bertahan 6 bulan. Jadi kalau misalnya Mbak Elis divaksin sekarang, maka antibodinya akan bertahan selama 6 bulan paling lama. Gitu kan. Nah, itu sesudah 6 bulan apa? Ya habis. Tapi yang inti dari ilmu kekebalan atau imunologi bukan masalah antibodi, tapi namanya sel memory. Sel memory itu apa? Sel memory itu sel yang mengingat semua data virus yang pernah masuk. Jadi nanti pada saat kita terinfeksi lagi, katakanlah sudah 6 bulan antibodinya habis kan? Ya kan? Terus tiba-tiba 6 bulan tambah 2 hari, tiba-tiba kita terinfeksi kan gitu. Maka antibodi akan dikeluarkan lagi, tapi tidak dalam waktu 7 hari atau 14 hari, 24 jam langsung keluar. Sekarang kena, besok kebal. Jadi kalau aman ya? Iya, Mbak Elis sudah pernah divaksin, maka jika suatu saat nanti terinfeksi, maka dalam waktu 24 jam, ya keluar antibodinya. Sesuai dengan jumlah virus yang masuk. Virus yang masuk banyak, antibodi keluar banyak. Virus yang masuk sedikit, antibodi keluar sedikit. Ya udah. Berarti jadi lebih efektif dong, lebih bagus juga dibanding 6 bulan sebelumnya. Dibandingkan gimana? Yang waktu masih awal-awal di 6 bulan pertama itu antibodinya jadi maksudnya gini, setelah 6 bulan kan dia memang turun, tapi dia juga lebih efektif nggak dibandingkan 6 bulan yang pertama setelah divaksin? Ya sama saja. Antibodi yang keluar kan sama, ya. Antibodi yang keluar sama saja. Antibodi yang keluar sama saja, dan sel memori bertahan sampai 30 tahun. Jadi sesudah divaksin itu, nanti sampai 30 tahun ke depan itu kalau ada tetap akan keluar antibodinya. Persis sama kayak dulu, ingat kita divaksin cacar. Kan kita divaksin cacar cuma sekali, tidak 6 bulan sekali kan? Betul. Atau 2 bulan sekali toh. Nah, cuma gini Dok, ada ketakutan kan katanya ini si COVID ini berbahaya bagi yang komorbid. Ya. Nah, jadi ada sebagian orang takut kalau disuntik vaksin kan dimasukin virus tuh. Sementara saya punya komorbid. Jadi banyak orang yang kayaknya kalau saya ada komorbid nggak usah disuntik deh, nanti malah tambah bahaya. Nggak usah divaksin lah gitu. Itu gimana sih Dok? Vaksin kan isinya virus mati. Virus mati tidak menimbulkan infeksi apapun. Jadi jika dengan penyakit yang tidak berat, ya itu divaksin dan tidak ada masalah apapun, aman, 100% aman. Jadi sekalipun komorbid divaksin sebetulnya aman-aman aja. Ya aman saja. Masalah. Enggak masalah apa-apa. Mbak Elis divaksin enggak apa-apa. 2 kali, saya divaksin sekali. Sampai sekarang juga aman-aman saja, enggak ada apa-apa. Sebagian besar permasalahan adalah karena sumber informasi yang jujur itu tidak ada di negara ini. Karena tidak ada yang meneliti virusnya, sehingga yang didapat apa? Sumber informasi dari media itu tidak ada peneliti virus di sana. Mereka hanya menyitir kembali dari sitiran lagi, yang kemudian ditambah-tambahi lagi. Sehingga publik tidak pernah mendapat data yang jujur dan juga sesuai dengan mengenai sumber permasalahannya, yaitu virusnya. Permasalahannya di situ. Hidup kita kan sekarang diatur sama media. Media nanti bilang ini bahaya, semua pada takut. Media bilang bisa pakai susu beruang habis. Kan itu. Kalau kita bisa tahu, bisa paham, maka kita bisa ngatasi. Sama seperti pas pada saat Mbak Elis tanya ke saya, oh saya positif terpapar, gimana? Ya udah nyantai aja. Ya cuci hidung saja, pakai vitamin. Waktu itu Mbak Elis juga takut toh. Masa cuma gini aja? Orang lain pada pakai obat puluhan juta, masa cuma gini aja? Tapi dalam waktu beberapa hari lah negatif tuh. Iya, dan saya sempat ngomong, bener ya Dok, cuma gini doang ya, dokter tanggung jawab ya. Kalau saya ada apa-apa, karena waktu itu kan lagi semua rumah sakit lagi penuh gitu kan, saya ngeri juga gitu loh. Terus belum lagi ada supir saya juga meninggal karena kena COVID gitu kan, jadi saya pikir, cuma minum air garam, cuma kumur-kumur, cuci hidung, terus cuma minum vitaminnya cuma kayak ginian doang. Masa sih bisa sembuh, bisa sehat? Itu saya jujur ada deg-degan juga sebenarnya. Iya, kalau sembuh, kalau enggak gimana? Lah ya, dan kita sudah membuktikan bersama-sama toh. Kita sekarang bisa podcast bareng. Betul. Saya sampai juga telepon ke Pak Bambang tuh yang di Polda.
Terus dia bilang, tenang Mbak, kita semua polisi-polisi juga udah pada kena kok. Udah jangan khawatir, serahkan pada dokter Indro. Terus dia, aduh bener nih Iya, dok, bener nih Pak. iya. Ya, dan akhirnya ternyata ya itu benar, kita harus mengenali musuh kita ya Betul. supaya kita menang di dalam peperangan. Sama seperti hal ini, memang kita mungkin yang bikin orang semakin jatuh sakit dan sorry itu saya banyak yang meninggal mungkin karena dia ketakutan ya. Ya, jadi jadi reaksi psikosomatis itu sangat-sangat serius sekali sekarang karena pikiran kita itu kan punya pengaruh besar terhadap badan kita. Pada saat pikiran kita memerintahkan tubuh kita supaya sakit, bahkan orang yang sehat jadi sakit. Iya betul. Demikian juga sebaliknya, toh. Pada saat kita sakit, kemudian pikiran kita memerintahkan untuk, oh ini sebenarnya sehat, nggak masalah. Kemudian kita bisa lebih cepat sembuh. Jadi ini ada dua cerita menarik yang kemarin saya temui juga di lapangan. Jadi yang satu nih ceritanya tidak terlalu bagus, yang satunya bagus. Jadi saya waktu itu pernah diminta tolong untuk datang nengok ke rumah sekeluarga yang bapaknya dirawat di rumah sakit karena positif COVID. Bapaknya dirawat, kemudian di rumah ini hanya ada ibunya sama beberapa anaknya, 3 atau 4. Masih kecil-kecil. Dan mereka semua negatif, Mbak. Mereka semua negatif, mereka semua sehat, 100% sehat. Saya datang sore-sore, dan ibunya tanya ke saya, Pak, kalau misalnya COVID bisa diare enggak? Gitu. Nah, saya jawab, ya mungkin saja bisa diare. Malamnya ibunya diare. Malamnya ibunya diare, kemudian panik, sampai akhirnya nelpon, wah saya udah nggak kuat lagi, saya udah 5 kali diare ini, terus pingsan, semaput, langsung dibawa ke rumah sakit dalam kondisi negatif. Nah, di sisi lain, saya juga pernah datang ke ke asrama polisi juga waktu itu, ada sepasang suami istri juga, polisi sudah isoman 4 hari waktu itu, isoman 4 hari, sudah tidur di tempat tidur dengan kesulitan bernafas dan batuk-batuk gitu kan. Kemudian saya tanya lah, Bapak ngapain Pak isoman di sini? Oh saya sakit Pak, kena COVID karena kemarin saya positif gitu kan. Saya udah nggak kuat lagi nih. Lah terus saya datang ke situ, kita kan selalu bawa alat tes itu ya, rapid test untuk swab untuk cek virusnya dan juga rapid test untuk antibody untuk ngecek kekebalan. Maka pada saat kita cek sepasang suami istri itu hasilnya rapid test antigen negatif. Kemudian rapid test antibodinya itu IgG-nya keluar, muncul reaktif IgG-nya. Berarti apa? Berarti sepasang suami istri ini sudah tidak terpapar virus lagi dan juga antibodinya sudah keluar sehingga dia kebal, sama seperti yang dialami Mbak Elis. Cuma Mbak Elis kan pakai vaksin. Nah, suami istri ini dari infeksi alami nih. Lalu saya bilang ke bapaknya, Pak, sampean itu sehat, Pak. Lah kok bisa sampean sehat? Lah ini rapid test antigennya, virusnya nggak ada, negatif, berarti nggak kepapar. Lah ini antibodinya keluar, berarti sampean sudah kebal. Ini sampean udah dapat apa istilahnya berkah sendiri, bahkan tanpa vaksin udah bisa kebal. Nah, bapaknya bilang waktu itu, dia tanya, loh berarti saya ini sembuh? Ya sembuh Pak. Dan dia langsung berdiri loncat itu lari kok keluar rumah. Hanya dalam waktu 3 detik, sebesar itu reaksi psikosomatis yang mungkin terjadi pada tubuh kita. Jika kita bisa tenang menghadapi sesuatu dan kita paham, maka kita akan bisa menghadapi semua masalah tanpa ketakutan. Karena masalah utama yang dihadapi negara ini saat ini adalah ketakutan. Dan ketakutan diawali karena tidak paham. Kalau kita paham, kita nggak takut dan kita bisa menghadapi. Ya, karena informasinya memang simpang siur sih dok, ya banyak kayaknya tuh ini tuh penyakit yang membunuh, mematikan, dan saya juga nggak tahu nih dok, saya kan udah kena COVID nih kemarin. Sebetulnya masih perlu nggak sih kita ngecek paru-paru kita? Ya kalau misalnya kita nggak punya gangguan, ya buat apa dicek, Mbak? Betul, tapi kadang-kadang orang-orang merasa, ih udah beneran sembuh nggak sih, beneran sembuh nggak sih? Jujur ya, ini saya yang ngerasa ya, saya kadang-kadang suka sebel gitu loh. Karena saya udah pernah COVID tuh kayak orang sakit lepra, jujur aja. Kayaknya dijauhin, kayak ada sesuatu yang apa, padahal kan, ya I'm fine loh, gue udah sembuh loh. Tapi ada ketakutan-ketakutan dari orang-orang sekeliling yang kadang-kadang itu bikin kitanya jadi down juga. Kita udah sembuh nih,
Tapi Nah, kalau ya, orang-orang menghindar gitu kan sebel juga. Itu itu gimana yang ya, Dok? ya itu yang namanya histeria massa. Pada saat ada paranoid, pada saat ketakutan berubah jadi paranoid, dan paranoid itu nanti nyebar ke publik, itu akan jadi histeria massa, dan itu tidak bisa diobati. Hanya bisa diobati kalau misalnya kita memahami itu. Jadi kalau misalnya, ya kan, kalau misalnya Mbak Eli sudah pernah sembuh, kemudian tetangganya yang takut. Lah masalahnya kan masalah tetangganya, bukan masalah Mbak Elis, kan gitu. Betul. Nah sekarang kalau misalnya kita mau nguji penyakit misalnya, kita nguji penyakit, katakanlah kita lihat dicek paru-parunya. Pada saat nanti dicek paru-parunya, jika kita tidak memiliki kesehatan mental yang cukup, kan gitu. Nanti kan kita jadi akan ragu-ragu sendiri. Nanti begitu dokternya bilang, nggak apa-apa, ini paru-parunya tuh nggak apa-apa, aman ini loh, sehat semua. Tapi kita nanti, mosok aman kan saya baru kena kemarin, harusnya kan sakit kan gitu. Tapi kalau pada saat dokternya bilang yang lain lagi, iya ini ada penyakitnya sedikit itu, malah bingung, wah gimana ini saya sakit nanti besok saya mati. Jawaban positif ataupun jawaban negatif tetap akan meresahkan. Nah kalau kita sejak awal tahu, kita akan melakukan suatu tindakan yang nanti hasilnya keduanya, apapun jawabannya akan meresahkan, ya ngapain dilakukan kan gitu. Selama kita tidak bergejala dan kita sehat, dan kita berolahraga, ya sudah, selesai. Kalau misalnya tetangganya yang bingung, itu nanti kalau sudah ini nanti kena COVID gitu, bilang enggak, saya kan udah vaksin 2 kali, kan saya udah kebal. Kan saya tahu. Kalau misalnya nanti kena, sekarang kena, oh besok saya kebal. Makanya saya sehat, ibu udah vaksin belum? Kan gitu tanya. Nah, kalau tadi kayak tadi, Dok, yang tadi dokter ceritain, dia udah terkena virus nih, virus alami. Ya, Orang yang sudah pernah terkena virus alami perlu lagi nggak divaksin? Kan dia udah punya antibody. iya betul sekali. Dan antibodinya itu jauh-jauh lebih tinggi dibandingkan hasil vaksin. Berarti dia nggak perlu vaksin dong seharusnya. Kalau dari segi kesehatan sebenarnya tidak dibutuhkan vaksin. Tapi karena pemerintah mewajibkan untuk divaksin, ya kita ikuti. Kalau sudah pernah kena dan kebal, divaksin atau tidak ya tetap kebal. Kan tidak ada Malah salahnya. double ya. Iya, tidak ada salahnya, tidak ada pengaruhnya, tidak ada efek sampingnya. Kalau sudah kebal ya kebal, baik divaksin atau tidak. Jadi kalau kita berbicara jujur dari segi kesehatan, infeksi alami malah titernya lebih tinggi. Ya, kita ngalamin. Justru punya pangkat lebih tinggi ya. Tapi berarti kalau dari yang dokter omongin tadi, berarti setuju dong bahwa virus ini ada. Saya setuju virus ini. Loh, saya punya virusnya kok. Lah kan saya Karena banyak orang virusnya. bilang ini nggak ada loh, Dok. Siapa yang bilang? Karena kan banyak isu-isu nggak ada COVID itu sebenarnya nggak ada, hanya dipolitisir saja, hanya kepentingan politik. Itu Loh, gimana, Dok, menghadapi orang-orang yang selalu beranggapan bahwa ini nggak ada kok COVID itu? kalau saya percaya lah wong saya punya virusnya. Cuci hidung pakai air garam itu berawal dari isolasi virus. Kemudian kita tahu sifatnya menempel kuat dengan permukaan sel. Dan kita menghabiskan waktu 7 bulan dengan dana sekitar 750 juta untuk bisa menemukan formulasi yang cuci hidung pakai air garam kemudian dibagi gratis ke publik kan gitu. Jadi kalau ditanya apakah percaya sama virusnya, lawang saya punya virusnya gimana saya tidak percaya, kan gitu. Lawang saya nguji vaksinnya ya pakai virus juga, lah gimana saya nggak percaya? Virusnya ada, tapi kita bisa menghadapinya karena antibodi kita cukup kuat untuk menghadapi itu. Nah kalau misalnya ada orang misalnya, kan sekarang harus dibagi dua kan seolah-olah. Yang satu yang takut sekali sama virusnya, pokoknya sekarang kena besok mati kan gitu. Yang satu lagi benar-benar mengabaikan virusnya. Oh ini nggak ada, saya nggak percaya kan gitu. Pokoknya ini cuma konspirasi semua kan gitu. Nah sementara yang kita lakukan kan kita ada di tengah. Terus saya percaya virusnya, saya punya virusnya, makanya kita bisa menemukan cara untuk cuci hidung pakai air garam. Kemudian saya juga tidak anti vaksin dong, kemarin saya divaksin. Saya divaksin juga. Kemudian saya bisa ngecek titer antibodi saya sendiri. Sehingga saya bisa ngerasakan, oh efek sampingnya apa kan saya bisa paham sendiri. Nah kalau kita ada di tengah-tengah, berarti kan kita punya kepercayaan bahwa, oh saya percaya virusnya ada, dan saya yakin saya bisa menghadapi virus ini karena saya paham. Kalau ada orang yang berbeda pendapat, ya enggak apa-apa kalau saya. Tidak harus, kan orang-orang itu kan tidak harus punya pendapat yang sama. Itu sama seperti misalnya, oh agama saya Muslim misalnya gitu loh. Misalnya agama saya Muslim. Kemudian
ada orang yang agamanya Hindu, kemudian ada orang yang agamanya Katolik misalnya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Apakah saya harus ikut ke sana kan enggak. Ya kita punya pendapat yang berbeda. Yang paling penting adalah menghargai perbedaan dan juga menghargai pendapat orang lain tanpa memaksakan pendapat. Udah itu. Jadi kalau ada yang bilang, oh virus ini enggak ada, ya nggak apa-apa. Jadinya berpendapat seperti itu nggak apa-apa. Kalau sampean bisa berpendapat virus itu tidak ada, saya boleh dong berpendapat virus ini ada. Kalau yang satu lagi berpendapat virus ini ada tapi pasti membunuh. Kalau sampean berpendapat bahwa virus ini ada dan pasti membunuh, boleh dong saya berpendapat bahwa sebenarnya badan saya bisa menghadapi. Loh nyatanya saya 1,5 tahun juga enggak ada apa-apa. Kan gitu. Jadi menghargai perbedaan tanpa memaksakan pendapat. Jadi semua orang boleh berpendapat apapun. Jadi semua orang boleh berkeyakinan apapun tapi tidak usah mempengaruhi orang lain gitu ya. Simpan aja, kalau kamu yakin itu memang ada, ya udah buat kamu sendiri. Kalau bilang nggak ada, ya udah buat sendiri. Nggak usah mempengaruhi orang lain, itu Dok ya. Kita tidak usah terpengaruh dengan orang lain, karena kalau kita bilang tidak usah mempengaruhi kan berarti kita mengandalkan pada respon lingkungan, toh. Bahkan kita nggak bisa ngatur lingkungan, tapi kita bisa ngatur badan kita sendiri supaya kalau misalnya mereka maksa, ya saya bilang, oh iya bener, sampean bener Pak, ya. Tapi saya mau itu dulu ya, saya tak kesana dulu beli rokok gitu, tak tinggal pergi lah, yuk beres toh Mbak. Disetujui saja semuanya udah beres. Betul, jadi betul, virus ini berbahaya gitu. Oh ya bener Pak. Virus ini nggak ada. Oh iya bener, udah tinggal pergi, udah beres. Nggak usah dipanjang-panjangin lagi gitu ya. Nah, iya. Yang paling penting itu kan bukan masalah perdebatan siapa yang benar siapa yang salah. Karena itu nanti akan mengacu seperti perdebatan antar agama yang nggak akan selesai-selesai. Betul, Yang betul. dipentingkan adalah kita mengetahui yang kita hadapi itu apa, kelemahannya apa, kelebihannya apa, kemudian kita memahami bagaimana cara kita menghadapi musuh kita. Dalam hal ini ya virusnya itu yang paling penting. Jadi oh ya, kemarin tuh saya sempat nulis di Facebook saya, kan saya tanya nih, sebenarnya apa sih alasan orang tidak mau divaksin? Terus ada jawaban yang bilang gini, nah tadi yang satu tentang politik, terus kedua ada yang bilang gini, tetangga saya banyak tuh yang divaksin langsung meninggal. Terus ada yang tulis, tetangga saya baru vaksin langsung masuk ke Wisma Atlet. Itu kenapa ya Dok? Nah, itu karena publik tidak bisa membedakan antara paparan dan infeksi. Nah, coba dijelasin tuh Pak, Dok. Nah, yang namanya paparan itu adalah virus dari luar kemudian akan menempel di hidung kita. Dan kita tahu tadi sifat virusnya adalah dia bisa nempel kuat sekali di hidung, nggak lepas-lepas kecuali kita lepas pakai air garam kan gitu. Nah, kalau terpapar dalam artian ketempelan virus di hidung, maka yang terjadi adalah virus itu tidak kemana-mana, nempel aja di hidung. Jadi ada orang yang sehat, ketempelan virus di hidung, maka dia akan dituduh jadi positif pembawa penyakit, padahal tidak, ketempelan toh. Terus ada orang yang jantungan misalnya, sudah sakit jantung, ketempelan virus di hidung, maka dia akan, oh iya sakitnya di sini, padahal dia punya komorbid jantung. Bahkan beberapa ada kayak korban kecelakaan lalu lintas, terus di swab gitu kan, ketempelan virus di sini, maka dia dianggap korban COVID juga. Meskipun saya nggak paham, ngapain sih nge-swab-swab jenazah orang juga gitu kan. Seperti itu. Jadi paparan itu hanya terjadi di hidung saja dan mulut, tidak di tempat lain. Tapi kalau paparannya nanti jadi banyak, maka virusnya masuk. Pada saat terpapar virus ada 10 partikel, ya 10 saja nempel di sini. Tetap kebaca positif. Tapi pada saat dia masuk, yang tadi 10, jangankan 10 partikel, 5 partikel virus saja masuk. Nanti yang terjadi dia jadi bertambah banyak, virus hanya bisa bertambah banyak di dalam tubuh makhluk hidup. Di luar tubuh, bahkan di hidung tidak bisa. Sehingga pada saat bertambah banyak, maka kita sakit. Infeksi, itu adalah virus sudah masuk, bertambah banyak di dalam tubuh. Sehingga kita sakit diawali dengan demam. Sorry Dok, saya potong Dok. Tadi kan dokter bilang virus hanya bisa berkembang di dalam tubuh. Iya. Berarti kalau misalnya yang katanya ada di udara atau misalnya ada di benda-benda mati itu? Ya dia tidak tambah banyak. Dia sifatnya inaktif aja. Atau kalau orang-orang bilang itu mati. Istilah sederhananya gitu. Jadi kalau ada virus ini tidak kelayapan di udara, tidak. Ini tidak airborne.
Dia hanya Oh, bisa menular lewat droplet orang yang sakit. Sekali lagi, yang menularkan hanya yang sakit. Orang sehat tidak menularkan penyakit. Dan sakit diawali dengan demam. Pada saat ada yang demam selama 4 hari, kemudian anosmia, lah ya itu mungkin menularkan. Itu loh. Tapi itu pun hanya sampai batas di 7 hari, karena sudah itu antibodi keluar. Sehingga virusnya nanti dihancurkan di dalam tubuh oleh antibodinya. Jadi kalau misalnya yang dibilang yang sakit itu ya yang nular yang sakit. Kalau orang normal kayak misalnya Mbak Elis kemarin kan terpapar toh, tapi tidak demam kan? Iya. Iya. Kenapa? Karena pertama sudah ada perlindungan dari vaksin. Gitu. Kemudian terpapar kan terpapar aja, nggak tambah banyak di sini. Sehingga apa? Cuma cuci hidung aja beres. Sesederhana itu saja. Jadi orang-orang itu kan berpikir bahwa oh nanti divaksin terus nanti habis itu sakit. Loh nyatanya divaksin yang tidak sakit. Kalau kita berbicara mengenai pencegahan paparan, maka kita akan berbicara mengenai cuci hidung dengan air garam. Tapi kalau kita mau berbicara mengenai pencegahan infeksi yang membuat sakit, maka kita akan berbicara tentang vaksinasi. Kenapa? Kenapa orang bisa sakit setelah divaksin? Karena pada saat sesudah divaksin, lah dia kan vaksinnya kan ngumpul banyak orang. Bener tuh? Berarti begitu pulang lah dia kepapar lagi loh, kita nggak ngerti orangnya mana. Sehingga makanya dia begitu pulang, ya kan, ada paparan di hidungnya, virusnya. Kemudian tiba-tiba di swab, tiba-tiba dia merasa bahwa oh sakitnya itu karena paparannya itu. Nah kalau kita pengen mencegah efek samping dari vaksin, itu ya publik harus tahu dulu vaksin mana yang aman, vaksin mana yang efektif, apa yang harus dilakukan sesudah pulang dari vaksin. Cuci hidung. Karena kalau enggak ntar kan dapatnya double. Udah dapat vaksin, dapat bonus virus juga. Padahal antibodinya keluarnya kan berminggu depan. Gitu. Yang saya paling suka dan saya paling ingat yang Dokter Indro ngomong dan saya paling suka banget ya kalau saya boleh share. Dokter Indro tuh bilang gini, Mbak, Tuhan itu menciptakan bulu hidung itu bukan tanpa arti. Jadi virus itu bukan kita hirup langsung gelap masuk ke paru-paru. Ada dulunya disaring dulu di bulu hidung. Nanti kalau misalnya berkumpulnya sudah over, nggak bisa ketabung baru turun. Nah di situ saya mulai berpikir gitu dok. Oh iya ya, Tuhan kan memang menciptakan hidung kita, ada bulu hidung tuh ada fungsinya untuk menyaring virus, bukan langsung dihirup langsung gelap masuk ke paru-paru. Nah di situ saya langsung merasa iya ya benar ya kan Tuhan kita ini Tuhan yang hebat yang menciptakan tubuh kita itu sedemikian rupa yang bisa melawan virus yang nggak gampang-gampang terkena langsung terinfeksi. Nah itu bikin saya tuh jadi nyaman gitu loh. Oh iya benar ya Tuhan itu maha besar, Tuhan itu menciptakan tubuh kita dengan baik. Nggak mungkin dong hanya karena virus kayak begini kita bisa mati. Iya. Dan yang harus Tuhan kita lakukan adalah cuci hidung. Iya. Itu bikin saya nyaman banget. Lah iya. Lah itu kan Tuhan menunjukkan lewat statistik Satgas COVID. Kita lihat di situ dari 100% orang yang positif, 92% kan sembuh. Nah itu udah ditunjukin sama Tuhan sendiri. Betul. Bahwa kalau kita kena, kalau kita sakit terinfeksi, bahkan bukan cuma terpapar loh, kalau kita terinfeksi ya 92% sembuh. Ya sudah. Yeah. Kita tinggal harus mengetahui bagaimana caranya kita menghadapi kan gitu. Betul. Iya. Permasalahannya kan yang statistik sekarang itu kan dia dihitung bukan berdasarkan dari penyakitnya, tapi dari paparan yang di hidung. Nah, kalau dari paparan yang di hidung ya simpel saja. Semakin banyak yang ngumpul ya mesti semakin banyak yang kena gitu. Tapi kalau kita sudah punya senjatanya, paparan dilawan pakai cuci hidung, pakai air garam. Infeksi ya dilawan pakai vaksin. Ya sudah. Jadi sebenarnya simpel banget dengan COVID ini ya. Banyak orang aja terlalu dilebay-lebayin, diheboh-hebohin. Makanya saya pengen banget membagikan talk show hari ini tuh buat supaya teman-teman tahu bahwa memang virus ini memang ada loh. Ada. Tapi gak usah takut selama kita tahu cara penanganannya. Penanganannya simpel. Kalau bisa setiap hari cuci hidung gitu dok ya. Cuci hidung pakai air garam. Iya, kalau saya setiap kali kita pulang dari berkegiatan aja Mbak.
Jadi kalau kita pulang ke rumah kan, kalau kita keluar mungkin saja nanti kan ketempelan gitu kan. Hmm. Misalnya, oh saya pergi nanti ketempelan 30 gitu. Terus nanti pergi lagi ketempelan lagi 10 jadi 40. Misalnya batasnya 50 kan ya. Nanti pergi ketempelan 50. Nanti pas ada 2 partikel lagi masuk kan sudah penuh ini yang 50. Sehingga yang 2 nanti lah masuk ke dalam ke paru-paru. Nah, tapi kalau kita rutin melakukan cuci hidung sepulang dari berkegiatan, jadi oh sekarang nempel 30 dicuci hidungnya jadi 10. Nanti keluar lagi nempel lagi dicuci, lama-lama kan habis. Jadi kalau saya untuk pencegahan ya setiap kali pulang dari berkegiatan, terutama pada saat kita melakukan interaksi dengan banyak orang, berarti kan ada potensi sebaran toh. Itu ya kita cuci hidung. Tapi kalau jika di dalam satu ruangan dan di dalamnya orangnya sehat semua, sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Tapi kalau kita mau bikin analisa risiko, ya tetap cuci hidung. Jadi cuci hidung ini bukan apa ya, bukan melawan prokes yang ada, tapi melengkapi. Betul. Kita tetap cuci tangan, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, ya toh. Tapi setelah kita evaluasi lagi dengan prokes yang ada itu, kan ya tetap banyak yang positif toh. Meskipun tetap sudah melakukan, kok tetap positif kan gitu. Kenapa? Karena di lini terakhir, di batas terakhir tidak dilakukan pembersihan. Sehingga kalau kita tambah lagi misalnya cuci tangan, kemudian jaga jarak, pakai masker, dan nanti setiap kali pulang ke rumah itu cuci hidung, maka apa? Kita sudah melengkapi semuanya. Betul. Nah, kalau sudah melengkapi semuanya, istilahnya kalau jalan mau masuk ke rumahnya sudah dijagai semua, terutama pas yang di bagian terakhir di pintunya juga sudah dibersihkan, lah ya virusnya kan tidak bisa masuk. Cuci hidung justru melengkapi prokes supaya rakyat semua bisa terhindar dari penyakit gitu. Jadi bukan meniadakan prokes tapi melengkapi gitu ya dok. Iya. Tapi gimana dok kalau kan ada informasi yang mengatakan nggak boleh pegang hidung, mulut dan mata. Kalau hidung oke, kita cuci, tenggorokan kita bisa juga kumur-kumur. Nah kalau mata? Lah kan dia tidak menular lewat mata mbak. Kalau misalnya menular, iya. Kalau menularnya lewat mata itu kan ya nanti yang ditutup bukan mulutnya tapi matanya. Justru itu makanya saya kadang bingung gitu loh, menebak lewat mata saya tuh sampai gini, aduh kalau mata juga nggak boleh ngucak-ngucak itu nanti gimana ya? Saya mikir di situ, Tidak, dia tidak menular lewat mata atau lubang telinga, tidak. Dia hanya lewat mulut atau hidung. Nah sementara kalau misalnya masuk lewat hidung, kalau hidung kita sudah cerita tadi. Kalau mulut, kalaupun itu nanti virusnya masuk misalnya ke saluran pencernaan, lah kan di dalam ada asam lambung. pH-nya 3, virusnya langsung hancur pakai itu. Makanya yang lebih dijaga adalah rongga hidung. Makanya karena menyerangnya ke paru-paru. Kalau lewat mulut bisa langsung ada ke perut, asam lambung. Keren banget ya obrolan hari ini. Jadi memperkaya kita bahwa banyak banget hoax-hoax di luaran sana yang ternyata nggak tidak separah itu gitu virusnya. Selama kita kenal, cara penanganannya cuma gini doang kok. Jadi kalau semua masyarakat Indonesia ini ngerti caranya, mungkin bisa ditek gitu. Dan memang benar juga ya kata dokter ya. Iya, yang terpapar saat ini tuh mungkin hanya terpapar, bukan yang terinfeksi. Nah kita kan terlalu parno dengan angka COVID tambah naik. Aduh, belum lagi PPKM ditambah lagi, nggak kelar-kelar. Iya. Tapi kalau kebijakan PPKM itulah kebijakan dari pemerintah. Nah kalau kita sebagai warga negara ya kita mengikuti aturan pemerintah. Kalau harus PPKM ya diikuti PPKM-nya, gitu kan, diikuti aturannya. Tapi kan bukan berarti kita melakukan pembatasan PPKM itu dengan ketakutan, toh. Kalau kita melakukan PPKM itu dengan kondisi tenang dan juga malah kalau kita melakukan dengan kondisi gembira kan semuanya akan lebih gampang. Kita nggak tertekan, kita bisa kok melakukan kegiatan yang kita mau loh, pemerintah yo memperhatikan banyak hal. Itu. Iya deh, Dokter Indro, makasih banget untuk pencerahan hari ini yang sangat memperkaya kita semua akhirnya ngerti, cara memerangi virus itu kayak gitu, supaya kita menang dan tetap sehat selalu. Itu deh, Dokter Indro ya. Terima kasih banyak untuk sharingnya. Semoga pembicaraan kita hari ini bisa memperkaya buat teman-teman semua dan kita bisa terhindar dari virus COVID dan
kita tetap Ya. selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih teman-teman semua. Terima Sama-sama, kasih Mbak. Dokter Indro. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye, Mbak.